Izin dok. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman, kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini dan di waktu yang spesial di bulan Ramadan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak pada Ibunda narasumber, Ibunda Profesor Dr. Insinyur Haja Andi Majidah MZN MS atas kesempatan sedekah waktu dan ilmunya Bunda di majelis ilmu hari ini. Juga para pimpinan, ayahanda dekan, para dosen fakultas, tenaga pendidik yang sempat hadir dan ananda mahasiswa sekalian yang berkesempatan hadir di majelis ilmu sore ini. Insya Allah akan kita lanjutkan susunan acara kita pertama yaitu arahan dari ayahanda dekan Fakultas Kedokteran UMI. Pada ayahanda kami persilakan dok. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan. Saya boleh menyebutnya ibunda untuk anak-anak kita semuanya. Guru kami, Ibu Profesor Dr. Insinyur Haja Andi Majidah MZ Agus Arifin, yang alhamdulillah bisa meluangkan waktunya, kesediaannya untuk berbagi dengan anak-anak kita. Bukan hanya anak-anak ini, bukan hanya mahasiswa, tapi ada juga dosen, kemudian tendik, tenaga kependidikan, dan juga bilhus tentunya mahasiswa baik program studi sarjana kedokteran maupun profesi dokter. Para pimpinan fakultas, dosen, tendik yang sama-sama berbahagia, bilhus anakku yang saya cintai, tentu luar biasa kita bersyukur hari ini di bulan suci Ramadan, di 5 Ramadan 1445 Hijriah ini, kita kembali berkumpul dalam satu majelis ilmu, majelis yang sangat luar biasa. Bahkan para malaikat pun tidak beranjak dari tempat ini ketika kita melakukan majelis ilmu seperti ini. Dan lebih sempurnanya lagi, karena Ibunda Profesor Dr. Insinyur Ibu Majidah bisa meluangkan waktunya untuk kita. Tentu harapan kita bahwa kegiatan-kegiatan yang kita kemas sekarang ini kita sebut dengan gerakan energi Ramadan yang kelima, berarti sudah 5 tahun kita melaksanakan kegiatan energi Ramadan dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Tentu tidak lain bahwa kita tidak hanya ingin mumpuni dalam mencetak calon dokter dengan pengetahuan, keterampilannya, tapi yang paling utama adalah bagaimana membungkus mereka dengan adab, akhlak yang baik. Ini yang berat sekali. Dan terus terang, selalu saya ingatkan kepada mahasiswa sekalian, ibunda, saya selalu ingatkan bahwa anakku sekalian, bukan ilmu dan skill yang pertama, IPK, masa studi yang orang lihat, kau alumni dari mana. Tapi yang paling utama orang lihat adalah bagaimana kau humanis, profesional, berakhlak, care, cure kepada pasienmu. Dan itu tentu dimulai dengan bagaimana belajar adab, belajar akhlak. Dan alhamdulillah, salah satu bagian yang tak kalah pentingnya dalam mengemas itu adalah dan membentuk karakter itu, kita panitia memilih judul yang sangat baik, yaitu keutamaan berbakti kepada orang tua. Karena prinsipnya adalah ketika akhlak dalam diri kita, akhlak kepada orang tua kita, akhlak kepada saudara kita, itu akan mengalir menjadi akhlak yang baik kepada pasien, kepada teman sejawat, dan yang lain. Insya Allah, semoga materi yang baik ini, yang diantarkan oleh juga narasumber yang sangat baik, insya Allah akan memberikan keberkatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Sekali lagi, jazakallahu khairan katsira kepada Ibunda Prof. Dr. Insinyur Haja Andi Majidah kesempatannya, dan mohon anak sekalian disampaikan teman-temannya lain mungkin baru selesai kegiatan untuk segera bergabung untuk mendengarkan tauziah ini. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair pada Ayahanda Dekan atas kesempatannya memberikan arahan sekaligus membuka acara tausiah Ramadan kita pada sore hari ini. Selanjutnya, insya Allah untuk memandu jalannya tausiah Ramadan kita pada sore hari ini akan dipandu langsung oleh Ibunda Wakil Dekan 2, Ibunda Dr. Sulhana Mukhtar, Master Medical Education. Kepada Ibunda kami persilakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Rahmat Faisal Syamsu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada Ibunda Profesor Majidah yang saya hormati, yang saya banggakan, yang kami banggakan, yang terhormat Bapak Dekan, Ayahanda Dekan, kemudian para sejawat, Wakil Dekan, Bapak Ibu dosen sekalian, mungkin juga ada bergabung orang tua, para ananda sekalian yang saya banggakan, saya muliakan. Berikutnya, untuk topik Gema Ramadan kali ini, topik yang akan dibawakan oleh Ibunda kita adalah keutamaan berbakti kepada orang tua. Seperti yang disampaikan oleh Ayahanda Dekan tadi, saya kira kita semua sama memaklumi ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jadi karena itu barangkali topik ini kami menganggap sangat patut untuk diangkat sebagai topik Ramadan. Baiklah, sebelum kita mendengarkan tausiah dari Ibunda, izinkan saya membacakan sedikit riwayat dari Ibunda Profesor Dr. Insinyur Haja Andi Majra Muhyiddin Zain MSI. Ibunda Prof lahir di Yogyakarta 25 November 1963. Saat ini Ibunda sebagai dosen Kopertis di wilayah 9, memiliki 5 orang anak dari suami Insinyur Haji Agus Andi Arifin Nukmang. Riwayat pendidikan beliau di tahun 87 di Universitas Hasanuddin Sosial Ekonomi Pertanian S1, kemudian Magister Agribisnis di Universitas Hasanuddin, dan doktoral ilmu pertanian di Universitas Hasanuddin. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Harian Yayasan Pendidikan Al-Ghazali Makassar dari tahun 2023 sampai sekarang. Beliau pernah menjabat sebagai rektor di Universitas Islam Makassar 2007 hingga 2023. Masya Allah Bunda ya. Dan saat ini beliau juga sebagai ketua dari Muslimat Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2005 hingga sekarang. Baiklah Bunda, mungkin ini banyak sekali dari CV yang bisa saya bacakan, tapi kami teramat sangat ingin mendengarkan tausiah Ibunda. Baiklah, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man khulqul Qur'an Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan tentunya Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, Bapak Dr. Nasaruddin, dengan segala
jabatan di belakangnya. Mohon maaf, jangan sampai salah saya tidak sebut. Dan, Barakallah. ya, dan tentunya pada seluruh jajaran wakil dekan yang sempat hadir, khusus kepada Dr. Sul, teman saya di Amerika, teman angkat koper. Ya, Bunda. Mbak, Ya. Eh, dosen, tendik, dan juga anak-anakku para mahasiswa yang sempat ikut. Hadirin dan hadirat, insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kehormatan saya diminta sebagai narasumber dalam rangka kegiatan gerakan energi Ramadan yang disingkat dengan GEN. Wah, ini sudah istilah kedokteran ya. Gerakan energi Ramadan sebagai kegiatan amalia Ramadan dari Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Saya kira tepat yang disampaikan oleh tadi Pak Dekan bahwa sesungguhnya kecerdasan intelektual itu tidak menentukan kesuksesan seseorang di tengah-tengah masyarakat. Jadi bukan sebenarnya hanya dibutuhkan oleh seorang dokter harus memiliki integritas, harus memiliki akhlak yang mulia untuk menjalankan tugas kemanusiaannya, tetapi saya kira semua manusia itu seyogyanya memiliki akhlak yang baik. Sebagaimana Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, ya, wa ma bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Jadi ini hadis daripada yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa tidaklah aku diutus selain untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi saya kira memang itulah saya kira esensi daripada kita beragama. Tujuan kita adalah tentunya menjadi hamba yang beriman dan bertakwa. Sama dengan kita hari ini alhamdulillah diberikan kesempatan, masih dipinjamkan usia oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan, ya. Bulan yang sungguh mulia, bulan yang sungguh suci, dan tentunya kesempatan kita untuk menikmati, kalau saya biasa mengatakan, hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Apa saja hidangan Allah, yaitu rahmatnya, ya, ampunannya, dan pembebasan dari azab neraka. Insya Allah bagi kita yang berpuasa betul-betul karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari puasa itu. Diampuni segala dosa-dosa kita di masa yang lalu, dan insya Allah juga ketika kita bisa menjaga di bulan-bulan selanjutnya, insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa sebagaimana tujuan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, untuk mencapai derajat takwa. Nah, orang-orang yang berakhlak itu tentunya notabene adalah orang yang bertakwa, insya Allah. Tema pada hari ini, pada kali ini, saya kira ini merupakan tema yang sangat, saya kira sangat strategis atau sangat punya makna yang sangat mendalam apabila dikaitkan dengan tentunya bagi anak-anakku sekalian para mahasiswa dan kita juga semuanya tentu punya orang tua, dan kita juga sebagai orang tua pada hari ini untuk mencapai kesuksesan, ya. Jadi tadi Dr. Sul sudah mengatakan ridho Allah, ridho walidain. Jadi ridho Allah adalah ridho orang tua. Jadi ketika kita bisa menghormati, berbakti kepada kedua orang tua, apalagi kepada ibu. Kalau kita berbicara tentang ibu, ya 3 kali Rasul menyampaikan bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada siapa saya harus hormat.
Nah, kemudian Nabi menjawab kepada ibumu. Terus ditanya lagi kepada siapa lagi? Ibumu. Yang ketiga kepada siapa lagi? Ibumu. Terus yang keempat baru ayahmu. Tetapi ini dalam konteks kita berbakti kepada kedua orang tua. Karena orang tua telah membesarkan kita, telah mendidik kita, telah apalagi kalau susah payah orang tua untuk mendidik kita, kemudian kita masuk di alhamdulillah rezeki kita untuk kuliah di Fakultas Kedokteran ini merupakan idaman daripada saya kira setiap orang untuk menjadi seorang dokter, mengabdi kepada bangsa melalui tugas kemanusiaan. Saya kira ini luar biasa, orang tua berupaya dengan susah ya mendoakan anaknya untuk bisa insya Allah lulus dan bisa nanti mengabdi betul-betul dengan tugas kemanusiaan. Ada hasil penelitian yang ini kalau bagi orang-orang ISQ ya saya kira Dr. Sul juga. Jadi memang dok itu kesuksesan seseorang itu bukan hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual. Jadi kecerdasan intelektual hanya ditentukan sebesar 20%. Ini hasil penelitian. Tetapi kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, itulah yang menentukan kesuksesan seseorang. Karena kecerdasan emosional itu bisa bagaimana bisa bersosialisasi, bagaimana bisa punya jaringan, bagaimana bisa peduli kepada orang. Jadi saya kira itu merupakan hal-hal yang positif ya, yang muncul dari akhlak yang baik. Jadi kadang, ya ini mungkin pengalaman ya, teman-teman kuliah saya dulu itu ya kerjanya belajar terus, tutup buku lah seperti itu bisa dibilang. Tetapi ternyata ketika di masyarakat kurang sukses, ya, karena cenderung dia hanya egois ya, mau pintar sendiri, tetapi kurang bisa membantu teman, kurang bersosialisasi, sehingga dari hasil penelitian mengatakan bahwa kecerdasan emosional dalam hari ini peduli kepada sesama, bisa memahami bagaimana kondisi lingkungan ya, kemudian ditopang dengan akhlak yang baik, punya kejujuran, punya kedisiplinan, ya, kemudian taat kepada Allah, terutama kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, itulah sebetulnya yang membuat banyak contoh bisa kita success story daripada orang-orang yang sukses itu karena mereka itu berbakti kepada orang tua, punya akhlak yang baik, dan juga ketika mahasiswa itu bukan hanya belajar tetapi juga bisa berorganisasi ya, bersosialisasi dengan baik, menghargai pendapat orang lain dan sebagainya. Sehingga dia akan sukses di tengah-tengah masyarakat. Ya. Menyangkut tentang tentunya sebelum saya berbicara lebih jauh ya, Al-Quran memang ya Allah berfirman dalam Al-Quran ya, Al-Quran surah An-Nisa. Kalau bisa kita baca ayat ke-32, coba saya bisa bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah wa la tusriku bihi syai'an. Jadi sembahlah Allah dan jangan engkau mensyarikatkan, jangan musyrik ya. Kemudian wabil walidaini ihsan. Wabil walidaini ihsana. Jadi ada urutan kedua setelah kita menyembah Allah sebagai hamba Allah ya. Jangan mensekutukan Allah ya. Maka urutan kedua adalah wabil walidaini ihsan. Jadi harus kita berbakti kepada kedua orang tua. Ini urutan kedua. Ya. Dalam konteks kalau kita mau melihat bahwa kalau kita ingin menjadi sukses, ya, kita ingin meraih kemenangan. Dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan meraih kemenangan. Jadi kemenangan dalam arti adalah kesuksesan. Kalau kita mau menjadi
orang yang sukses ya, maka tentu kita harus menjadi orang yang bertakwa. Cerminan orang bertakwa itu punya akhlak yang baik. Nah, salah satu jalan untuk kita sukses adalah berbakti kepada orang tua. Anak-anakku sekalian dan seluruh peserta Zoom ini, ya, saya ingin sedikit memotivasi kalian bahwa Indonesia merupakan negara yang luar biasa. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Pernah Prof. Nu mengatakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek ya, Menristek ketika itu mengatakan banyak hal yang kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah karena kita adalah bangsa yang berpenduduk keempat terbesar di dunia. Terus yang kedua, kita harus bangga karena kita memiliki keberlimpahan sumber daya alam yang dikenal dengan faktor endowment, ya, faktor keberlimpahan. Dua kebanggaan ini, berpenduduk terbesar, kemudian kita punya faktor endowment, keberlimpahan sumber daya alam. Bagaimana kita bisa menjadi tampil sebagai pemimpin dunia, pemenang dunia. Seperti dalam konteks pribadi, kalau kita mau menjadi pemenang sukses secara pribadi, kita harus menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman, innalil muttaqina mafaza. Ya. Dalam konteks bangsa, kita juga harus menjadi bangsa pemenang. Berarti secara individu, secara masyarakat, dalam konteks kemasyarakatan, dan dalam agregat yang lebih luas, dalam konteks kebangsaan, kita harus menjadi bangsa yang berintegritas. Agar kita bisa merebut, menjemput peradaban dunia yang sekarang ini bergerak ke Asia. Ketika peradaban dunia dimulai dari Timur Tengah, Eropa, kemudian Amerika, pecah perang dunia kedua, ya. Ketika itu Jepang luluh lantak di bom, saya kira kita semuanya mengetahui ya tentang peristiwa ini, tetapi dalam 2 dekade setelah Jepang hancur karena perang dunia kedua, tetapi Jepang bisa bangkit. Apa rahasia kebangkitan bangsa Jepang? Ini sekedar motivasi ya kepada kalian, kepada anak-anakku semua, khususnya apa rahasia kebangkitan bangsa Jepang? Bukan hanya karena faktor teknologinya yang maju, ya, dia bisa bikin kereta cepat Shinkansen, ya, semua produk-produk Jepang ketika itu merajai dunia, ya. Kita pun juga di Indonesia mobil Jepang, semua peralatan rumah tangga Jepang, handphone Jepang, laptop Jepang, semuanya Jepang. Apa rahasia kebangkitan bangsa Jepang setelah mereka hancur ketika Perang Dunia Kedua? Ya, bukan hanya ilmu dan teknologi, tetapi karena ada faktor kalau kita mau mengatakan karakter ya, karakter Bushido, karakter yang dipegang teguh oleh bangsa Jepang, yaitu yang paling utama adalah kejujuran, kemudian kedisiplinan, kemudian berkasih sayang. Kita lihat kalau bangsa Jepang ketemu siapa saja pasti hormat, ya, pasti hormat. Jangankan kepada kedua orang tua, tetapi kepada siapa saja yang ditemui pasti hormat bangsa Jepang. Dan yang paling utama adalah kejujuran. Kalau kita ke Jepang, saya kira Pak Dekan dan semuanya pasti sudah pernah ke sana. Kalau kita ketinggalan handphone, ketinggalan dompet di stasiun, di apa, pasti kalau kita kembali pasti kita temukan kembali kita punya barang. Nah, ini karakter Bushido. Jepang kemudian menjemput peradaban. Setelah itu kan, ya, kita ketahui bahwa Korea ya sudah sekarang juga ingin mengalahkan Jepang. Dulu Korea tidak dipandang sebelah mata barang-barang Jepang yang merajai dunia, tetapi sekarang ini pasti di apa namanya, di genggaman Bapak dan Ibu sekalian pasti ada barang Korea,
handphone Samsung, ya. Itu juga bukti bahwa Korea itu juga ingin bangkit. Apa rahasia kebangkitan bangsa Korea? Jadi dia tanamkan dalam dirinya bahwa saya ingin sukses, saya ingin mengalahkan Jepang, beat Japan, kalahkan Jepang, kalahkan Jepang. Dengan apa kalahkan Jepang? Juga dengan kejujuran, dengan akhlak yang baik, dengan kedisiplinan, dengan hormat kepada sesama, menyayangi sesama. Dia ada small undong, ya. Kalau di Jepang itu bushido, tetapi kalau di Korea itu small undong, membangun desa dengan akhlak yang baik. Betapa pentingnya, ya, apalagi kalau seorang dokter dengan tugas kemanusiaan, ya. Luar biasa sekarang teknologi kedokteran, ya, sangat maju, ya. Tetapi tentu bagaimana teknologi ini, ilmu ini digunakan untuk kemaslahatan bangsa. Jadi anak-anakku sekalian yang pada hari ini sedang menuntut ilmu, ya. Kata Prof. Nu juga bahwa Indonesia salah satu kebanggaan kita nanti ke depan adalah Indonesia akan mengalami bonus demografi. Saya kira kita tahu semua. Bonus demografi pada tahun 2030, 6 tahun dari sekarang. Sampai dengan 2045, insya Allah 100 tahun Indonesia merdeka, penduduk Indonesia yang pada hari ini 270 juta jiwa lebih, ya, mungkin sudah hampir 280, pertambahan penduduk 4 juta per tahun, nanti tahun 2030 mungkin sudah 300 juta, 2045 mungkin sudah 500 juta, tetapi bonus demografi ini 80% dari penduduk Indonesia itu adalah generasi muda, generasi produktif, generasi angkatan kerja yang pada hari ini menuntut ilmu, yang pada hari ini usianya SMP, SMA dan menuntut lagi di bangku kuliah seperti kalian semuanya, anak-anakku kalian semuanya. Nah, bonus demografi ini 80% mendiami umurnya seumur anak-anakku sekalian semuanya. Di saat negara-negara lain, ya Jepang, Eropa, Amerika itu kata orang sudah hampir punah karena semakin banyak lansianya. Kita justru 4 juta per tahun pertambahannya, kemudian 80% adalah generasi muda. Luar biasa peluang kita untuk menjemput peradaban. Peluang kita untuk Indonesia tampil sebagai pemimpin dunia. Apalagi memang kita diprediksi, ya, ada prediksi dari para ahli bahwa 2030 bahkan kita akan menjadi negara G7. Ini bukan muluk-muluk, tetapi ada faktor endowment, ada faktor daripada jumlah penduduk kita yang besar, apalagi generasi muda yang besar. Tetapi bonus demografi ini, anak-anakku sekalian, bisa sekaligus menjadi ancaman. Peluang sekaligus sebagai ancaman. Karena kalau pada hari ini kita tidak mengasah potensi rohani kita. Ya. Kita hanya berlomba-lomba ilmu, teknologi, tapi kita kosong. Ya. Akhirnya ilmu itu, teknologi itu digunakan untuk merusak. Ya. Banyak banyak aplikasi-aplikasi teknologi yang justru sekarang ini mengkhawatirkan. Karena ilmu teknologi itu digunakan untuk merusak, bukan untuk kemaslahatan bangsa. Ya. Karena hanya mengejar materi, ya, dan sebagainya. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini dengan tema bagaimana keutamaan berbakti pada orang tua itu menjadi salah satu, saya kira, kunci kesuksesan bagi anak-anakku sekalian dalam meniti kesuksesan melalui tugas kemanusiaan menjadi seorang dokter. Tadi itu Al-Quran ini dasarnya, ya. Jadi kalau kita ini sebagai orang beriman, maka Al-Quran sebagai pedoman kita. Al-Quran sebagai way of life kita. Ya. Jadi Al-Quran dalam bulan suci Ramadan, apalagi ini dikenal dengan bulan turunnya Al-Quran, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Perbanyaklah mentadaburi Al-Quran. Sebagai Muslim, itu bukan sebagai kitab suci biasa, ya, yang kita sakralkan, yang kita akui sebagai
kitab suci kita sebagai umat Islam, tetapi tentu lebih utama daripada bagaimana kita menjadikan sebagai way of life. Nah, ini tuntunan kita tadi, ya. Ini harus diyakini bahwa kunci kesuksesan, salah satu kunci kesuksesan adalah berbakti kepada kedua orang tua. Itu tiket untuk masuk surga. Sebagaimana Allah berfirman tadi yang saya katakan bahwa wa'budullah wala yusriku bihi syai'an. Wa bil walidaini ihsana. Jadi selain daripada kita sebagai hamba yang taat kepada Allah, ya, jangan menserikatkan Allah, tapi ranking kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Itu adalah kunci kesuksesan. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi, kita mau menjadi orang yang sukses. Sukses dalam artian itu adalah sebuah kemenangan atas ikhtiar kita. Ya. Nah, apa syaratnya? Ya, selain kita berikhtiar keras, belajar keras, ya, maksimal, ya, sebagai ikhtiar teknokrat, ya. Tetapi jangan lupa ikhtiar batin. Ya. Bersandar kepada Allah, ya, ada faktor-faktor non teknis yang sangat menentukan, ya. Selain daripada kita belajar keras, ya. Pokoknya ilmu itu samudra, ya. Apa yang disampaikan oleh para dosen kita semua ini itu hanya setetes saja yang bisa kita sampaikan, tetapi kalian harus mencari sendiri. Tersebar sekarang metode untuk membaca, browsing referensi dan sebagainya, tetapi jangan lupa ada faktor non teknis yang sangat menentukan, yaitu adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertakwa, beriman bertakwa sesuai dengan tujuan kita beribadah. Semua ibadah itu adalah tujuan bertakwa. Semua ibadah, sholat, puasa, ya, zakat, berhaji, itu kan rukun Islam semua. Tujuannya apa? Untuk kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Dan cerminan orang yang beriman dan bertakwa adalah tercermin dari akhlaknya, ya. Dari karakter yang nampak, ya. Kalau dia apa namanya ya disiplin, ya. Sholat kan mengajar kita disiplin, ya. Jadi sholat mencegah kita berbuat mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Jadi sholat mengajarkan kita untuk disiplin waktu karena sholat ada waktunya. Sholat mengajarkan kita untuk bisa jujur karena sholat ada rakaatnya. Ya. Siapa yang berani sholat maghrib 3 rakaat tetapi tidak ada yang lihat 2 rakaat mau dia karena saya buru-buru. Itu melatih kejujuran. Siapa yang berani sholat asar 3 rakaat atau 2 rakaat kalau tidak dilihat, ya, padahal dia kan harus 4 rakaat. Ini melatih kejujuran, kedisiplinan ada waktu, melatih kita untuk kebersamaan ada berjamaah. Ya. Jadi kalau sholat kita tidak mendidik kita, tidak membuat kita lebih baik, ya, itu berarti sholatnya hanya menggugurkan kewajiban. Ya. Sholatnya sahun, ya, kata Al-Quran surah Al-Ma'un, ya. Sholatnya lalai, ya. Tidak memaknai, tidak berdampak kepada karakternya. Dan kembali kepada tema kita bahwa, ya, sebagai orang tua kita harus juga tentunya bagaimana membuat anak-anak kita itu bisa merasakan kedekatan kita, merasakan didikan kita sehingga anak-anak bisa berbakti, ya. Jadi ada juga ini juga hanya ya tidak semua, ya. Biasanya saya miris kalau pergi ke panti jompo. Biasa ada anak-anak yang menitipkan anaknya ke panti jompo, kata petugas panti bahwa anak ini menitip mengatakan bahwa dia ketemukan di jalan, padahal itu orang tuanya. Setelah ditanya kenapa dia tidak pernah setelah dititip tidak pernah kemudian menjenguk orang tuanya, ya. Petugas panti jompo ini mengatakan karena anak ini dendam sama orang tuanya, ya. Entah seperti apa perlakuan orang tuanya sehingga anaknya dendam. Nah, ini saya kira juga
kita sebagai orang tua ya harus bagaimana memang kewajiban kita sebagai orang tua adalah sebagai titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala harus kita didik dengan baik ya. Harus didik secara paripurna. Bagaimana mengasah potensi spiritualnya sejak dini ya. Karena kita pahami bahwa memang salah satu tujuan Allah menciptakan manusia ya. Salah satu tujuan Allah mengutus Rasul ya. Yang saya maksud adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia sehingga manusia itu bisa benar-benar dari lahir sebagai anak yang suci dan insya Allah kembali dalam keadaan suci ya. Karena lingkungan lah dunia inilah yang akan mewarnai kehidupan ya. Kehidupan anak-anak yang suci kita lahirkan itu, kemudian lingkungan, orang tua, teman, itulah yang akan mewarnai dan seperti apa dia akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka untuk pendidikan karakter ini juga khusus kepada kita semua. Saya juga peringatkan diri saya ya Dok ya, dari kita semua bahwa kalau kita ingin ilmu parenting ya, ilmu parenting sehingga kita bisa menghasilkan anak-anak yang nanti punya rasa berbakti kepada kedua orang tua, maka kita buka surah Luqman. Sekali lagi, Al-Quran ini sebagai bacaan terbaik bagi kita umat Islam. Apalagi dalam bulan suci Ramadan ya, kita bukan hanya menghatamkan, menghafal, tetapi kita bagaimana kita mentadaburinya. Saya sering mengatakan, nggak usah kita cari buku 7 Habit, 8 Habit ya untuk pendidikan karakter, tapi mari kita buka Al-Quran surah Luqman. Ya. Di situ ada keseimbangan antara tugas ayah dan ibu. Jadi sekali lagi, bukan hanya tugas ibu, bapak-bapak sekalian yang ada di sini ya, untuk mendidik anak-anak, tetapi juga tugas kepada bapak. Ya, ada kerjasama yang baik dalam rangka mendidik anak. Surah Luqman itu kisah Luqman mengatakan ya bunaya. Ini ayahnya mengatakan ya ayahnya yang bernama Luqman mengatakan kepada anaknya ya bunaya la tusyrik billah ya. Jadi wahai anakku jangan engkau mensyarikatkan Allah, berarti ayahlah, bapaklah yang harus menanamkan kalimat tauhid kepada anaknya. Jadi bukan hanya kepada ibu, tugas ibu mengasuh ya. Tugas ibu tentu melahirkan ya. Kemudian menyusui, mengasuh ya. Mungkin alasan kenapa 3 kali ibu baru ayah. Tetapi tanggung jawab secara keseluruhan ada pada ayah. Bagaimana mengajarkan kalimat tauhid ya. Bagaimana anak-anak itu la tusyrik billah. Ya. Wa aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf ya. Jadi ayahlah yang mengajarkan sebetulnya untuk sholat kepada anak-anak. Jangan mensyirikatkan Allah, kemudian sholatlah, ya. Kemudian selalu berbuat ma'ruf. Ya bunaya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar ya. Jadi berbuatlah selalu yang ma'ruf, yang baik, jangan berbuat kemungkaran. Itu ayah, pesan ayah kepada anaknya dalam rangka mendidik anak-anak. Dan selalu bersabar. Itu semua nasihat-nasihat ayah kepada anak. Jadi harus ada keseimbangan antara bagaimana mendidik anak ya, dalam rumah tangga. Karena dalam konteks kemasyarakatan, bagaimana melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia, masyarakat yang taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua itu dari lingkungan keluarga juga, bagaimana mengajarkan anak-anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Jadi dari keluarga-keluarga inti, keluarga kecil, ya kita melahirkan keluarga yang berkarakter, yang berintegritas dalam konteks kemasyarakatan, dalam konteks bangsa, kita akan menjadi bangsa pemenang. Ini saya selalu mengkaitkan dengan bagaimana peluang kita, ya, peluang Indonesia menjadi negara yang insya Allah 2045 diprediksi menjadi negara adidaya, ya. Karena 2 potensi tadi, bukan muluk-muluk ya, tetapi kita punya potensi
kita punya faktor endowment, dan kita punya faktor sumber daya manusia, apalagi 80% adalah generasi muda seperti anak-anakku yang hadir pada hari ini. Ya. Jadi kita kembali lagi ke materi. Sebentar saya share nanti materinya. Ini ada cara berbakti kepada orang tua. Ada juga cara berbakti kepada orang tua ketika sudah wafat ya. Yaitu tentu terus mendoakannya, banyak meminta ampunan kepada Allah buat orang tua yang sudah berpulang, kemudian bersilaturahmi dengan kerabat dari orang tua. Jadi apa kebaikan-kebaikan orang tua, silaturahmi kepada kerabat-kerabatnya, itu juga kita lanjutkan sebagai anak ya. Kemudian bagaimana menjaga hubungan baik dengan saudara, melunasi hutang orang tua, bersedekah atas nama orang tua, ya. Jadi kita bisa bersedekah atas nama orang tua. Bahkan kita bisa juga menghajikan, membadal haji ya, kemudian menyebarkan ilmu bermanfaat ya, karena tentu orang tua lah yang dengan susah payah menyekolahkan kita, berdoa untuk kita siang malam. Orang tua itu kalau malam bangun, pas kira ke pengalaman kita semua bangun bersujud kepada Allah untuk anaknya. Ya. Oleh karena itu kita harus berbalas, menyebarkan ilmu bermanfaat, kemudian menjaga nama baik orang tua. Nah, saya kira itu. Kemudian tentu sekali lagi berbakti kepada kedua orang tua adalah tiket masuk surga dan tiket untuk menjadi orang yang sukses. Ya, karena doa orang tua kepada anak itu tembus ya, menembus langit ketujuh, insya Allah. Nah, tapi Dokter Sul mungkin ada diskusi atau bagaimana? Iya, Prof. Iya, Bunda Prof. Iya. Ya. Bisa Prof, bisa ada tanya jawab kalau memang Prof bersedia untuk ini. Ini enggak melihat waktu ya. Saya kira-kira sudah berapa menit saya bicara. Masih ada sekitar 18 menit Prof ke depan, enggak puas. Kalau memang berkesempatan Prof, ya kalau bisa ada yang bertanya ya Prof ya. Ya. Jadi saya ini memotivasi ini terutama Iya. di sini ya, bahwa masa depan bangsa ini itu terletak pada kalian Iya, semua. Ya. Jangan iya benar Prof. silakan. Karena Iya, kita punya peluang untuk menjemput peradaban. Ya. Kita melihat sukses story negara-negara lain. Dia bukan hanya karena ilmu teknologi, tetapi karena dia memiliki karakter. Ada sedikit saya mau sampaikan lagi. Ada sebuah penelitian seorang profesor, apa namanya? Judulnya How Islamic the Islamic Countries. Ya. Judulnya ada seberapa Islaminya kayak ini sebuah negara-negara. Jadi ada 208 negara yang diteliti, ya. 8 negara diteliti. Indikator yang diteliti adalah bagaimana tingkat ketaatan hukum masyarakatnya, ya, tingkat ekonominya juga ya, karena saya kira orang-orang yang jujur, jauh dari korupsi, ya, masyarakatnya disiplin itu pasti akan sejahtera karena bisa membangunnya dengan baik, ya. Indonesia negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, ya. Kira-kira kita ranking berapa? Ya, seharusnya kalau kita Muslim terbesar di dunia, kita ranking berapa? Satu, harusnya kita satu, kedua, ya Bunda. Adalah How Islamic the Islamic Countries. Karena apa namanya? Islam itu kan sebuah nilai universal, ya. Jadi semua negara itu diteliti dengan beberapa banyak, termasuk ketaatan hukum, termasuk kedisiplinan warganya. Ini indikatornya, saya lupa. Ternyata Indonesia yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia itu kita ranking 114. Nah, ini kan miris kan? Ini ironis. Nah, kan kita ini kalau Jepang punya Bushido, ya, kalau Korea punya Semaul Undong, kita punya Al-Quran, ya. Kenapa kita tidak kembali pada Al-Quran? Luar biasa di situ. Ya, saya kira ini saya tahu sekali bahwa dengan program di bawah Rektor 5 kalau tidak salah ya, itu luar biasa ya, dosennya, bahkan saya contoh dulu Umi itu bagaimana pembangunan karakternya, sehingga dulunya ya kita mohon maaf kita kenal Umi sampai sekarang luar biasa, sudah sangat maju sekali
mahasiswanya. Jadi saya kira anak-anakku sekalian, kedudukan orang tua ya di dalam Islam itu luar biasa ya. Itu bisa Iya, doa orang tua itu menembus langit, dan durhaka kepada kedua iya, orang tua jangan mimpi sukses betul Bunda. ya. Iya, Karena ada cerita ya. Kalau misalnya, dan kita orang tua harus menahan diri ketika marah sama anak, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang negatif. yang Dan khas, itu ya, menjadi doa. iya. Kita ingat nggak ada kisah tentang Imam As-Sudais ya. Sudais, iya, betul Bunda. Ketika kan ya masa kecil kan nakal gitu. Terus Mm-mm, mm-mm, waktu itu orang tuanya sangat marah sekali. Tetapi apa bahasa yang keluar dari orang mm, tua? mm. Saya sumpah, Saya istilahnya apa doakan. ya? Saya sumpah Mm. saya kamu jadi imam imam besar di masjid Masjidil Haram. Haram. Terbukti. Masjidil Haram. Ya. Jadi ini anak-anakku sekalian, Iya, jadi ini sebetulnya pembelajaran bagi kita juga orang tua. Di sini banyak iya, hadir para orang tua dan anak-anakku sekalian. Kalau ingin sukses, ya mari berbakti kepada orang tua. Ya, iya, belajar tentunya. Ya, ikhtiar maksimal tentunya harus, karena itu mm, adalah sunatullah. Tetapi ada iya, namanya inayatullah. Inayatullah itu dari mm, orang tua. Doa orang tua insya Allah menembus langit. Ya, insya Allah. eh, saya selalu berbicara tentang bangsa ya, supaya mm, kita ini jadi iya, bangsa yang bisa menyebut peradaban. Kurang apa kita dengan iya, Jepang, Korea dan sebagainya? Kita punya iya, faktor iya, ekonominya dan sebagainya. Saya kira ini mungkin untuk iya, sementara Bunda. silakan. Mohon maaf jika Iya, mungkin sistematis, mungkin saya iya, kurang persiapan. Mohon maaf dan terima kasih banyak iya, atas Bunda. Iya, uh, Bunda. Iya. Eh, Kalau diizinkan mungkin saya bisa persilakan satu dua orang penanya Bunda ya. silakan, Bunda silakan. Bro. Iya, ya baiklah. Eh, Bapak Ibu dosen, juga anandaku sekalian, Bapak Ibu teknik atau orang tua mahasiswa jika ada yang memang berkesempatan hadir. Demikian pemaparan yang disampaikan oleh Ibunda Prof. Majda kepada kita, sangat banyak yang berikan tausiah. Memang betul ya Bunda, betapa nilai-nilai eh, apa sih ya, berbakti kepada orang tua memang itu merupakan suatu keniscayaan yang harus kita tanamkan dalam diri kita semuanya. Tapi ya ujung-ujungnya ya kita memang harus menunjukkan bahwa keberbakti sikap kita, berbakti kita itu nanti akan menjadikan bukan saja kita kebaikan untuk diri kita, orang sekitar kita, bahkan untuk bangsa kita ke depannya. Eh, Banyak sekali yang Bunda sampaikan, tapi karena kata waktu yang sangat terbatas, Bunda mohon maaf, Bunda Bro. Jadi untuk kesempatan ini saya persilakan, mungkin ada di antara anandaku sekalian yang mau bertanya, mungkin masih ada hal-hal yang ingin diperjelas lagi dari apa yang disampaikan oleh Ibunda. Sebelumnya saya persilakan ini, Bunda izinkan saya membacakan ada di kolom chat ini dari Dokter Alim Jaya. Pertanyaannya, jadi terima kasih banyak Bunda atas materi yang luar biasa. Izinkan bertanya. Pertama, pertanyaannya adalah bagaimana menunjukkan kecintaan dan bakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Tadi sebenarnya ada di sini tadi ya Bunda, tapi mungkin mungkin mau dipertajam lagi. Yang kedua, bagaimana menghadapi orang tua? Oh, bagaimana menghadapi orang tua yang suka marah-marah dan jarang mendirikan sholat? Begitu pertanyaannya Bunda. Eh, Iya, silakan Bunda bagaimana berangkat bisa di. Yang pertama barangkali tadi sempat ya Bunda menyinggung tentang menunjukkan bakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Tapi mungkin Mbak Bunda termute suara tak. Iya. Jadi tadi sebenarnya saya sudah tadi sampaikan bagaimana berbakti kepada orang tua ketika dia sudah Iya, eh, apa dia meninggal. sadat itu ada 8 ya. Kita terus mendoakan terkait Al-Fatihah. Itu salah Iya, sampai jangan sampai ada pemahaman iya, sampai Al-Fatihahnya sampai ke iya. Nah, kemudian Doakan terus menerus begitu ya. ya, Iya. kemudian selalu mintakan ampun ya kepada Allah dalam setiap sholat kita Mm, ya. iya, Jadi eh, bukan kita hanya minta ampun ke diri sendiri, tapi kepada orang tua juga ya. Kemudian mm, melanjutkan hubungan silaturahmi dengan iya, kerabat-kerabat.
orang tua Mm. kita dahulu ya menjaga. Kalau dulu orang tua kita sering kirim makanan ke tetangga, kita juga lanjutkan juga ya. Hmm. Jadi amalan-amalannya begitu dilanjutkan, Bunda. Malah kita lanjutkan. Nah, itu Iya. cara berbakti dan itu akan eh, kuburan Mm-mm. orang tua kita itu akan diterangi dengan Masya Allah. jadi luar biasa. Ketika Iya. ketika orang tua kita meninggal itu kita kita masih dibutuhkan doa-doa kita. Kan Iya. yang bisa dibawa pergi oleh orang tua adalah Iya. eh, Anak yang soleh, ya. iya. Tadi Iya. doa-doa orang tua dan Mm-mm. apa namanya melanjutkan hal-hal baik daripada orang tua itu anak yang Iya. soleh. Kemudian ilmu yang bermanfaat kan, gitu. Iya. Ini harus kita teruskan. Iya. Nah, kan berbakti pada orang tua di masa hidupnya itu luar Mm-mm. biasa. Saya katakan tadi istilah saya tiket masuk surga itu dan tiket untuk Iya. sukses. Kemudian dimudahkan segala urusan kita. Jadi kalau Iya. kita kadang anak saya ya ini pengalaman. Kalau anak saya mau ujian, langsung dia Iya. Mak mau Kak masuk ruang ujian. Ini gini gini. Doakan. Jadi selalu selalu minta Mm-mm. orang tua karena memang mereka yakini anak-anak saya yakini kalau doa Iya. orang tua, insya Allah tembus langit ya. Iya. Iya. Masya Allah. Iya. Iya. Kemudian diluaskan rezeki. Nah, insya Allah kalau kita berbaik kepada orang tua itu akan eh, kita sukses ya, diluaskan rezeki kita juga. Kemudian Mm-mm. bakti kepada kedua orang tua itu lebih utama daripada jihad. Ketika zaman dahulu, Mm-mm. waktu eh, zaman perang dulu ya, ketika sama Rasulullah ada seorang perempuan yang ingin izin untuk ikut berjihad perang. Tetapi pada saat yang sama kedua orang tuanya sedang sakit ya. Sehingga Mm-mm. Rasul mengatakan itu yang lebih utama. Kamu kembali ke rumah merawat orang tuamu. Ya. Iya. Iya. Eh, Iya. Masya Lebih Allah. utama daripada jihad berperang pada zaman dahulu. Iya. Kemudian tadi Udah. eh, bagaimana Bagaimana? kepada Mm-mm. orang tua yang suka marah-marah. Suka marah-marah. Ya, ya tentu kita juga lihat suka marah-marahnya seperti apa. Jangan sampai karena Iya. kelakuan kita ya sehingga Mm. orang tua kita marah. Mm-mm. Ya. Iya. Jadi dalam Al-Quran itu jangan sampai menghardik ke orang tua. Ya, ada dalam Al-Quran surah saya lupa ya. Jadi eh, jangan mengatakan gitu. Al-Isra. Ya, Al-Isra, Oh, Al-Isra. Al-Isra. Iya. Jangan mengatakan kepada orang tua. Jadi seburuk-buruk orang tua itu jangan sampai kita kemudian menghardik orang tua. Kita malah dituntut untuk sabar menghadapi orang tua yang seperti itu. Jangan Iya. sampai dengan kesabaran kita bahkan justru berbalik orang tua justru akan mungkin akan sadar kembali bahwa oh mungkin Iya. orang tua itu tidak luput dari kesalahan ya gitu. Iya. Terus Iya. ceritakan tadi bahwa ada juga anak yang ini luar biasa ini apa namanya sangat tidak benar Iya. juga bagaimana dia menitipkan anak apa orang tuanya di panti Mm-mm. jompo dan dia mengatakan dia pungut di tengah jalan ya ini karena katanya karena menurut ini orang-orang panti jompo karena sakit hati dengan orang tuanya mungkin ketika Mm-mm. ketika apa namanya Betul, masih kecil. dalam pengasuhan itu mungkin diabaikan gitu ya. Iya. Nah Iya. memang ini alhamdulillah materi ini Mm-mm. Dokter Surya kita juga sebetulnya Iya. ini kembali Iya. kepada kita bagaimana kita sebetulnya harus menanamkan pendidikan yang Iya. baik bagaimana agar supaya istilahnya Iya. kalau bahasa pace ya ada pace dari anak untuk kita ya sesuai Iya. tentu Iya. mana kita kita mendidik mereka ketika dalam pengasuhan seperti itu ya Iya. Iya. kita doa Udah. kepada Allah supaya dilembutkan hati ibunya dilembutkan hati ayahnya ya Latif ya Latif ya Latif saya kira kita minta Iya. doa kepada Allah karena biar bagaimana orang tua juga adalah manusia biasa ya seperti itu. Iya. Iya. Terima kasih banyak, Dok. Ya, Eh, mungkin ini ada satu lagi, Prof, kalau Buddha, kalau silakan diizinkan silakan. dari mahasiswa kita, Anggoro Angka, mahasiswa Preklinik Angkatan 2020. Izin bertanya, Bunda Prof, dalam kita apa ya? Dalam kita bertumbuh dewasa, di mana keadaan dan kebutuhan orang tua dapat berubah seiring bertambahnya usia mereka. Sehingga pertanyaannya ini bagaimana kita dapat menyesuaikan tindakan berbakti kita dengan kondisi seperti itu. Dan sampai dengan kita tidak mengikuti arahan dari orang tua, kita menjadi anak yang tidak berbakti.
Oh, begitu kira-kira pertanyaannya, Prof. Dari Ya, Nanda. nah, seiring Oh, bertumbuhnya iya, orang tua, seiring mungkin semakin bertambah usia, ya, iya, mungkin begitu, Bro. ya mungkin Kurang lebih mirip tadi pertanyaannya mungkin nih, Dokter Alim di sini. memang sunatullah itu dari bayi Mm-mm. yang kita tidak tahu apa-apa, apa namanya, panca indera kita belum bertumbuh dengan baik, kemudian kita menjadi anak-anak, remaja, dewasa, kembali menjadi orang tua, kembali lagi Mm-mm. karena kita sudah apa namanya, tidak bagus, Iya, iya, rabun, ya, iya, rabun, iya, kemudian fisik juga sudah tidak tidak apa namanya, iya, tidak dulu. Memang iya. membutuhkan kesabaran daripada anak-anak Anak. yang sudah Mm-mm. tua seperti itu sudah berbeda lagi. Jadi itu sudah tunggak, ya. Jadi Iya, kadang memang kita iya. orang tua, jangan sampai kita kita usia kita apa namanya, menyusahkan anak-anak gitu, ya. Kadang kan kita orang tua Iya, yang ya Allah berikan umur yang berkah, umur yang iya, bermanfaat, jangan iya. menyusahkan orang-orang anak kita gitu, ya. Jadi saya kira, Iya, tapi bagi anak-anak yang tentunya mendapatkan orang tua panjang umur, kemudian kembali kembali sifat anak-anak, ya, itu sunatullah itu. Kita sempat iya, iya, sempat tersinggung, ya. iya. Pokoknya banyak maunya, baru ya Mm-mm. dengar dengan baik lah seperti itu, sehingga Iya. memang Mm. dibutuhkan kesabaran Butuh anak, kesabaran. diuji Mm. dengan ketuaan orang Iya. tua yang Intinya, kita terus intinya, terus ya, bagaimana mengasuh almarhum luar biasa dengan sahabatnya. betul, Saya pernah pernah mengasuh almarhum, itu kan ujian bagi kita yang sehat, ya, ujian. betul Bunda. Iya. Mm. Tahapan itu kita ujian, setiap tahap kita ujian. Iya, Dan anakku iya, sekalian, salah satu tujuan Allah menciptakan manusia diuji, ya. iya, Alladzi iya. khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Lakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Iya, Allah betul. menciptakan kematian, kehidupan untuk Mm. menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Jadi Mm. eh, Mm. eh, kita diuji dengan anak, diuji dengan Mm. orang tua yang banyak Iya, maunya, yang cerewet dan iya, kesabaran. Kita diuji iya, bagaimana kita. Jadi iya. yakinlah bahwa memang dalam Mm. kehidupan kita ini penuh dengan ujian. Ada ujian Iya, kebaikan, Bunda. kan? Tadi dan iya, iya Bunda, Masya Allah. Ya, demikian tuh jawabannya Nanda. Mudah Nanda, Nanda eh, tadi Anggoro ya yang bertanya. Eh, berikutnya satu lagi Bunda dari Dokter Chusli, ini ada yang raise hand kalau diizinkan. Iya, Iya, pertanyaan terakhir barangkali. Iya, silakan iya, Dokter Chusli. iya. Terima kasih banyak Dr. Zul. Prof, terima kasih Prof atas kesempatannya. Eh, saya sangat menyimak pemaparan dari Prof. Bagaimana memang bakti pada orang tua ini adalah kunci kesuksesan, dan ini sudah kalau diteliti ini sudah paten Prof ya. Jadi wajib semua anak itu harus berbakti pada orang tua. Yang saya mau tanyakan Prof ini kebalikannya Prof ya. Jadi orang tua yang terlalu sayang pada anaknya Prof. Jadi kita lihat sekarang ini memang juga ada pergeseran. Seperti kita dulu kuliah, itu kuliah kita ya sebagai orang dewasa ya Prof. Karena ya namanya anak-anak itu kan definisinya di bawah 18 tahun. Semua yang kuliah itu sebenarnya sudah di atas 18 tahun. Jadi sebenarnya bukan anak-anak lagi, tetapi karena sebagai orang tua tetap walaupun sampai 25 tahun tetap itu namanya anak di mata orang tua. Saking sayangnya kadang yang kuliah itu kadang bukan anaknya. Jadi maksudnya saking memperhatikan orang tua, semua kegiatannya, nilainya apa semuanya itu kadang kita ingin orang tua ikut intervensi begitu, Bro. Kan saking sayangnya ya. Biasanya di grup-grup orang tua ya ada nilainya yang tidak masuk atau kurang memuaskan. Yang bertengkar ini atau yang banyak proses orang tuanya, tetapi anaknya diam-diam saja. Jadi seolah-olah orang tua kita ini kita ini yang lebih banyak berperan
dibanding anak-anak kita sendiri yang harusnya mandiri sebagai seorang mahasiswa. Bagaimana Prof menyikapi rasa sayang kami ini sebagai orang tua ini, Prof, supaya juga tidak kebablasan, Prof, untuk kemandirian anak. Terima kasih banyak, Prof. Ya, terima kasih Dr. Jusli. Prof, Ibunda Prof, sekedar informasi Dr. Jusli ini adalah Ketua Persatuan Orang Tua Mahasiswa dan Dosen, dan juga beliau adalah Direktur Rumah Sakit Siti Hadijah, Prof. Oh Iya, iya, Bunda Prof. Iya, iya, Masya Allah. Jadi saya kira memang ya itu fenomena ya ada pada orang tua, tetapi saya kira tidak semua dok ya. Sebagai orang tua ya yang memiliki tentunya kasih sayang dan harapan yang sangat besar kepada anak-anaknya ya, tetapi juga harus bisa memahami bagaimana mendidik anak itu menanamkan etos ya, semangat gitu, menanamkan kejujuran, kedisiplinan ya. Itu kan bagian daripada apa namanya? Akhlak. Jadi kalau misalnya nilainya tidak pantas, baru kita orang tua mau intervensi supaya nilainya misalnya dinaikkan gitu, itu berarti kan kita sudah tidak mendidik anak dengan baik. Kita tidak mendidik anak supaya mereka jujur ya, mereka bisa berikhtiar karena kan Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Jadi Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau sebuah kaum tanpa dia sendiri yang berusaha ya. Jadi itulah pentingnya kasih sayang itu. Boleh kita sayang kita punya anak, tetapi kita harus juga memahamkan tentang bagaimana apa namanya ya, Allah menyuruh kita berikhtiar ya. Bagaimana kita bersandar kepada apa namanya? Setelah kita berikhtiar kita bertawakal kepada Allah, apa hasilnya gitu. Ya. Kalau kita berusaha berikhtiar dengan maksimal, belajar dengan maksimal gitu. Itu kan sunatullah pasti hasilnya baik gitu. Nah, ini sekali lagi bagi orang tua saya bisa mengatakan, kalau kita ini orang tua memilih karir sebagai ibu rumah tangga, ya, sebagai manajer rumah tangga, tentu kita juga harus punya ilmu. Semua profesi itu kan profesi juga itu, dok. Profesi sebagai ibu rumah tangga mendidik anak, ya. Semua profesi membutuhkan ilmu. Oleh karena itu seorang ibu, ya, tentu ayah juga ya, harus punya ilmu tentang bagaimana mendidik anak, apalagi ilmu tentang bagaimana menanamkan agama kepada anak, karena itu dasar daripada anak untuk bisa mengarungi samudra kehidupan yang penuh dengan ujian. Ya, kalau kita sampai seberapa jauh kita bisa mendampingi anak-anak, kita kan juga punya batas usia, ya. Jadi ini harus kita tanamkan kepada anak, dan kita tidak boleh mengintervensi, mencampur, karena itu justru menjerumuskan anak kita. Dia tidak akan bisa mandiri. Suatu saat nanti dia akan berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Dia tidak bisa mengatasi sendiri persoalannya, ya, karena ada selalu mengharap orang tua yang selalu mendampingi. Jadi bagi orang tua juga, makanya tema pada hari ini sebenarnya juga untuk kita para orang tua, bagaimana kita punya apa namanya metode parenting yang baik kepada anak. Bagaimana pola didikan yang baik kepada anak kita, bagaimana kita punya kasih sayang, tetapi kita juga harus, karena kasih sayang kita harus kita berpikir ke depan, bagaimana kalau saya tidak ada, bagaimana anak saya bisa mandiri, bagaimana kita harus berikhtiar maksimal dan bertawakal kepada Allah terhadap hasilnya. Itu kan menanamkan tauhid kepada Allah. Saya kira ini, dok, mudah-mudahan. Terima kasih banyak, Prof. Intinya menyayangi, begini mungkin Prof, intinya tetap menyayangi anak kita, tapi tetap menanamkan tadi nilai-nilai kebaikan, ya, supaya jangan sampai kebablasan sayangnya kita, Bunda, ya, mungkin maksudnya begitu.
ya sayang pada Mm. ini, tapi justru menjerumuskan anak ke masa depan karena Iya, mereka iya, ada pertanyaan di sampingnya gitu. iya, Jadi betul Bunda. terkesan tidak jujur kan, sedangkan Iya, sekali lagi mm, eh, saya selalu dalam konteks bangsa ya, bangsa ini iya, bangsa lain itu contoh yang maju itu karena masyarakatnya itu disiplin. iya, betul Bunda. Iya, saya kira betul sekali apa yang Bunda sampaikan. Tadi juga hal yang saya catat catat sekali bahwa ilmu parenting itu nggak usah kita jauh-jauh mencari di Seven Habit, Eight Habits segala. Itu ada dalam Quran dan itu sangat sangat dipaparkan dengan Saya eh, Lukman saja, i- saya Lukman kita. iya, iya benar betul betul. Ilmu parenting itu dalam Al-Quran. Kalau kita mau mengkaji lebih dalam lagi kandungan Al-Quran, insya Allah, maka apa yang kita bisa dapatkan dalam bagaimana kita menanamkan apa sih menanamkan cinta kepada anak sekaligus dan untuk anak untuk kita sebagai anak bagaimana kita tetap bisa berbakti kepada orang tua. Memang saya ingat ada catatan bahwa ada kurang lebih 8 adab anak terhadap orang tua yang dipaparkan dengan jelas dalam eh, Al-Quran dan itu tadi yang sudah disampaikan oleh Ibunda Prof. Majida. Baiklah, karena waktu juga Bunda, terima kasih sekali banyak sekali yang bisa kami dapat Bunda. Bukan ini sebenarnya memang tausiahnya meluas hingga ke eh, apa istilahnya eh, status kita sebagai seorang warga juga sebagai bangsa dan bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang besar ke depannya bermula bisa saya kaitkan seperti itu ya Bunda bermula dari bakti kita sebagai anak dengan bakti kita sebagai anak berarti kita betul-betul bisa menanamkan itu tadi bisa menghargai orang lain bisa menunjukkan kualitas akhlak yang bagus bukan cuma kepada orang tua tapi juga kepada orang-orang di sekitar kita dan kalau karakter tersebut istilahnya ada kita bisa bangun terjadi internalisasi dalam diri kita dan semua orang di sekitar kita bisa merasakan kebermanfaatan dari perilaku kita insya Allah kita akan bisa menjadi pemimpin dunia di masa depan. Itu juga saya pikir itu menjadi harapan kami juga Bunda. Insya Allah anak-anak kita ini yang saat ini sedang menempuh pendidikan sekarang baik di jenjang akademik maupun di profesi, insya Allah siap menjadi penerus bangsa untuk ikut nanti serta menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, bangsa yang bisa memimpin, bukan hanya menjadi bangsa yang menjadi pengikut bangsa lain. Eh, dengan demikian kegiatan Gen Ramadan Tausiah ini saya serahkan kembali kepada Dr. Ahmad Faisal Samsu. Terima kasih banyak Ibunda Prof atas tausiahnya. Makasih Iya, sama-sama. Jazakillah khairan iya, katsira, Bunda, Prof, luar biasa. Luar biasa ini. Iya. Magur sih, Eh, iya, kerjaan sama-sama kita juga ini. Iya, Kamu iya. bukan Jakarta. Bapak, iya, barakallah Bunda. Iya, iya. Makasih, Pak. Iya, nanya. Dok. Dr. Ya, Ical, iya, saya baik. serahkan ke iya. Syukran, Dok. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ayahanda Dekan. Ada arahan mungkin terakhir, Dok, Ayahanda Dekan? Ya, sudah. Cukup. Saya luar biasa. Kita ini Ya. selain berterima kasih, bahagia dan bangga juga rasanya bisa dalam satu forum dengan Ibunda Prof. Majida ini. Sebenarnya kan saya ingat ya, yang dari 4 sejak tahun lalu kita rencana tapi baru kali ini terwujud ya, Masya Allah. Iya, Dok. Senang Iya, sekali ya, barakallah. termute ke Ibunda. Banyak. Iya, iya. Ya. Baik, terima kasih, Dok. Ibunda Prof sebagai narasumber, juga Ibunda WD2 sebagai moderator dan Ayahanda Dekan atas sedekah ilmu dan waktunya, panitia Gen Ramadan, para ayah bunda dosen, ayah bunda orang tua yang sempat bergabung, serta Ananda sekalian. Semoga acara tausiah Ramadan di pekan pertama ini bisa memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk kita terapkan nanti di kehidupan sehari-hari, insya Allah. Dan menjadi amal jariah untuk Ibunda Prof sebagai narasumber dan sekaligus sebagai orang tua kita semua. Baik, demikianlah kami cukupkan acara tausiah Gen Ramadan pekan pertama ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Terima Bunda. kasih. Salamnya Banyak Ibu semuanya peserta hadir. Umi. Sehat-sehat Ki semua. Barakallah. Amin. Terus Iya, Dr. Sol ini anunya ya, materinya. iya Prof. Iya, iya Bunda. benar, Iya. Kasih Terima kasih banyak Bunda. sip ya. Iya, iya Bunda Prof.